pertama di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara suhu dan kalor. Suhu yaitu ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu disebut termometer. Penemu termometer yaitu Galileo Galilei. Sedangkan kalor yaitu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika benda tersebut bersentuhan. Alat untuk mengukur kalor disebut kalimometer. Penemu kalor yaitu Joseph Black. Oke, jadi saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang tadi sudah dibahas teman-teman ya. Jadi saya di sini tuh bertugas membahas skala termometer. Saya arahkan dulu kameranya ke laptop sambil saya jelaskan. Oke, kita mulai ya. Jadi di sini terdapat skala tabel termometer. Termometer skala itu ada 4. Ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Pada setiap tabel ini ada juga data-data penemunya, skala, satuan. Lalu di sini juga terdapat titik tetap bawah maupun atas. Saya akan jelaskan satu-satu. Mulai dari Celsius. Skala Celsius ini penemunya adalah Andrea Celsius yang berasal dari Swedia. Sedangkan Reaumur ini Perancis. Asalnya dari Perancis dan penemunya juga kebetulan sama-sama Reaumur ya namanya. Fahrenheit penemunya adalah Fahrenheit dari Jerman. Kelvin penemunya adalah Lord Kelvin, berasal dari Inggris. Celsius mempunyai titik tetap bawah 0 kuadrat, sedangkan titik tetap atasnya adalah 100% kuadrat. Lalu skalanya 100 dan satuan Celsius adalah C, bisa kita lihat di sini, derajat Celsius. Reaumur, titik tetap bawah Reaumur adalah 0 derajat, sedangkan titik tetap atasnya adalah 80 derajat. Skalanya 80, satuan derajat Reaumur adalah derajat R. Yang ketiga adalah Fahrenheit. Fahrenheit ini titik tetap bawahnya adalah 32 derajat, titik atasnya 212 derajat. Skalanya adalah 180 derajat. Sedangkan satuan Fahrenheit adalah derajat F. Kita geser ke bawah. Yang keempat adalah Kelvin. Titik tetap bawahnya adalah 273 derajat, sedangkan titik atasnya 373 derajat. Skalanya 100, satuannya adalah K. Oke. Sudah cukup? Saya di sini akan menerangkan tentang pengaruh suhu terhadap benda. Perubahan suhu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kenaikan suhu atau pemanasan yang mulai mendidih 100% derajat Celcius. Yang kedua yaitu penurunan suhu atau pendinginan yang mulai mendidih 0 derajat Celcius. Kemudian pengaruh perubahan suhu terhadap benda itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu dapat mengubah wujud benda. Benda dapat mengalami pemuaian dan penyusutan, perubahan warna benda. Yang pertama dapat mengubah wujud benda. Nah, mengapa suhu dapat mengubah benda? Di sini saya akan menjelaskan kenaikan suhu atau panas dapat dipengaruhi sebuah tekanan. Maksudnya, semakin tinggi, maka semakin tinggi juga tekanannya. Misalnya, jika kita akan merebus air di atas api yang sangat panas, maka
air tersebut akan semakin mendidih dan semakin panas. Yang kedua, benda mengalami pemuaian dan penyusutan. Sebelumnya, saya akan menerangkan tentang pemuaian dan penyusutan. Pemuaian ini merupakan bertambahnya ukuran suatu benda padat, cair, dan gas karena perubahan suhu atau karena adanya kalor. Pemuaian ini dibedakan menjadi 4, yaitu pemuaian panjang, pemuaian lebar, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Kemudian penyusutan. Penyusutan yaitu berkurangnya ukuran suatu benda yang disebabkan karena adanya penurunan suhu. Contoh benda yang mengalami pemuaian adalah sambungan rel kereta api pada siang hari, dan sebaliknya, pada malam hari, rel kereta api akan mengalami penyusutan. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena rel kereta api tersebut terbuat dari besi, dan besi dapat memuai ketika siang hari, yaitu memanjang, dan ketika malam hari, rel kereta akan memendek karena suhunya dingin. Yang terakhir yaitu perubahan warna benda. Contohnya yaitu ketika gula dipanaskan di atas kompor, maka gula tersebut akan menjadi kecoklatan. Kemudian materi selanjutnya yaitu hukum kekekalan energi kalor. Hukum kekekalan energi kalor ini apabila dua buah benda memiliki suhu yang berbeda dan dicampurkan, maka benda yang memiliki panas akan memberikan kalor kepada benda yang dingin, sehingga pada akhirnya suhu dari kedua benda tersebut sama. Jumlah dari kalor yang diserap oleh benda dingin itu sama dengan jumlah kalor yang dilepaskan benda panas. Benda yang didinginkan itu akan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap jika benda itu dipanaskan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tentang asas Black. Apa sih asas Black itu? Asas Black yaitu merupakan suatu konsep yang ditemukan oleh Joseph Black. Lalu menjelaskan tentang apa? Yaitu menjelaskan bahwa besar kalor yang dilepaskan oleh suatu benda sama dengan besar kalor yang diterima oleh suatu benda. Misalnya ketika teman-teman pergi ke warung gedung es depan IPMAFA dan memesan sebuah teh panas. Nah, ternyata teh panasnya itu panas banget. Lalu apa yang kita lakukan? Yaitu meminta es batu kepada si penjual. Nah, buat apa sih gunanya es batu itu? Yaitu untuk menurunkan suhu. Jadi kalor yang ada pada teh akan diserap oleh es batu sehingga suhunya akan cepat turun dan bisa cepat untuk diminum. Contoh yang kedua misalnya ketika kita pergi ke Mafamart samping IPMAFA dan membeli kopi. Ketika kita memasukkan kopi ke dalam cangkir, nah ternyata cangkir yang semula tidak panas akan menjadi ikut panas. Nah, itulah konsep yang ditemukan oleh si Joseph Black. Di dalam asas Black kita menggunakan rumus yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Kenapa harus dilepas dulu? Kenapa tidak diterima? Karena jika tidak ada yang melepas, pasti tidak akan ada yang menerima. Nah, untuk rumusnya yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Bisa juga menggunakan Q sama dengan M kali L. Atau bisa juga menggunakan Q sama dengan M kali U. Apa sih Q itu? Q yaitu besar energi kalor. Satuannya Joule. Lalu apa sih M itu? M yaitu massa benda, satuannya gram per kilogram. C yaitu kalor jenis, satuannya
kalor per gram derajat Celcius. Biasanya ini sudah ditentukan dalam rumus. T yaitu suhu, satuannya derajat Celcius. L yaitu kalor lebur, satuannya joule per kilogram. U sama dengan kalor uap, satuannya joule per kilogram. Kita langsung saja pada contoh soal. Itu misalnya ada 600 gram air bersuhu 80 derajat Celcius dicampurkan dengan 1 kg air bersuhu 20 derajat Celcius. Berapakah suhu akhir campuran? Nah, yang pertama kita yaitu cari yang diketahui. Di sini ada 600 gram air bersuhu 80 derajat Celcius dan 1 gram air bersuhu 20 derajat Celcius, dan yang ditanyakan yaitu suhu akhir. Misalkan kita menggunakan A1 dan A2, yaitu air 1 dan air 2. Yang diketahui apa saja sih? Yaitu 600 gram air. 600 gram ini apa? Yaitu massa. Kita masukkan M. Masanya yaitu 600 gram. Suhunya berapa? Yaitu 80 derajat Celcius. Terus untuk yang air kedua yaitu massa airnya 1 kg. Suhunya 20 derajat Celcius. Jika yang ini gram, maka ini harus diubah menjadi gram. Jadi 1 kg jika diubah ke dalam gram, maka hasilnya 1000 gram. Nah, untuk C ini sudah ada pada rumus. Ini sudah tidak bisa dirubah-rubah karena ini sudah ketentuan, yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius. Begitupun juga yang ini. Nah, kemudian apa sih yang ditanyakan? Yang ditanyakan yaitu T akhir campuran, yaitu suhu akhir campuran. Tadi kan kita sudah tahu apa saja yang diketahui, terus apa yang ditanyakan. Langsung saja kita pada pembahasan. Rumusnya yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Mana sih yang Q lepas dan mana sih yang Q terima? Q lepas yaitu yang memiliki suhu paling tinggi, berarti yang A1. Terus kalau Q terima yaitu memiliki suhu yang rendah, yaitu berarti yang A2. Kenapa harus Q lepas dulu? Kenapa nggak Q terima dulu? Karena kalau tidak ada yang melepas, pasti tidak akan ada yang menerima. Nah, untuk rumusnya yaitu tadi Q lepas sama dengan Q terima. Kita jabarkan bahwa Q sama dengan M kali C kali delta T. Q terima pun juga yaitu M kali C kali delta T. Kemudian kita jabarkan lagi bahwa M kali C kali delta T dijabarkan menjadi T1 min T. Dan M kali C kali T min T2. Kita masukkan satu persatu. M1-nya berapa? M1 itu 600. C-nya berapa? 1. C-nya 1. Berarti kan C-nya sudah menetap, yaitu dari rumus tidak bisa diubah-ubah. Lanjutnya T1-nya berapa? Yaitu 80. T min T ini yang dicari yaitu T akhir. Terus yang kedua yaitu M yang kedua atau yang diterima yaitu 1000 gram. C-nya berapa? Yaitu 1. T tadi yang dicari. T2 yaitu 20. Lalu kita kalikan 600 dikali 1 dikali 80. Ini dikali ini. 600 kali 1 kan 600. Terus kita kalikan 80, jadinya 48.000. Terus 600 min T berapa? Itu min 600 T. 1000 kali 1 yaitu 1000. 1000 kali T berapa? 1000 T. 1000 kali min 20 itu min 20.000. Terus kita hubungkan satu persatu. Yang pertama yaitu T-nya kita taruh di sebelah sini, yaitu kita turunkan 1000 T. Ini pindah ruas jadi sini, min pindah ruas jadi sini menjadi plus, yaitu 600 T. Terus kita turunkan yang ini 48.000. Ini pindah ruas ke sini,
Ini awalnya kan min 20.000, kita pindah ke sini menjadi plus 20.000. Kita hitung 48.000 ditambah 20.000 berapa? Itu 68.000. 1000 T ditambah 600 T sama dengan 1600 T. Nah, untuk mencari T, maka kita biar lebih mudah kita coret angka nolnya. Ini kan ada 02, maka kita coret 2, ini coret 2. Jadi T sama dengan 680 dibagi 16 sama dengan 42,5 derajat Celcius. Energi dengan perubahan suhu. Perpindahan panas. Perpindahan panas yaitu merupakan salah satu dari disiplin ilmu teknik termal yang juga mempelajari cara menghasilkan panas, menggunakan panas, mengubah panas, dan menukarkan panas di antara sistem fisik. Konduksi termal merupakan pertukaran mikroskopik langsung dari energi kinetik partikel melalui batas antara dua sistem. Macam-macam perpindahan kalor yaitu 1. Konduksi, 2. Konveksi, 3. Radiasi. Macam-macam perpindahan panas yang pertama yaitu konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya perpindahan panas atau kalor tersebut pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contoh terjadinya konduksi yaitu benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya ketika saat kita memegang kembang api yang sedang dibakar, knalpot pemotor menjadi panas saat mesin dihidupkan, tutup panci akan menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Macam-macam perpindahan panas yang kedua yaitu konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikelnya berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka akan terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Contoh terjadinya konveksi yaitu gerakan naik dan turun air ketika saat dipanaskan, terjadinya angin darat dan angin laut, gerakan balon udara, dan asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi juga biasanya dapat disertai cahaya. Contoh terjadinya radiasi yang pertama yaitu panas matahari sampai ke bumi walau hanya melalui ruang hampa. Tubuh terasa hangat pada saat berada di dekat sumber api, menetaskan telur unggas dengan lampu. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Rumus perpindahan kalor. Yang pertama yaitu rumus konduksi. Rumus konduksi itu H sama dengan Ka delta T per L sama dengan Ka T1 minus T2 per L. H yaitu jumlah kalor yang merambat, K yaitu koefisien konduksi, A yaitu luas penampang batang, lalu T1 yaitu ujung logam yang tinggi, T2 ujung logam yang rendah, L yaitu panjang batang. Yang kedua yaitu rumus konveksi. Rumus konveksi H sama dengan H kecil A kali delta T. H yaitu jumlah kalor, H kecil yaitu koefisien konveksi, A yaitu luas penampang, delta T yaitu perbedaan temperatur. Yang ketiga yaitu rumus radiasi, yaitu B sama dengan E sigma T. B yaitu energi, E itu koefisien radiasi,
sigma yaitu konstanta, T yaitu temperatur mutlak.